Oke, jumpa kembali di channel Gaya Gampang, dan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, topologi jaringan ini adalah konsep atau cara untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi suatu jaringan yang saling terkoneksi. Nah, kegunaan dari fungsi ini, kegunaan dari topologi jaringan yaitu untuk merancang, ya, untuk merancang sebuah sistem atau topologi jaringan yang diterapkan pada dunia nyata. Karena kalau kita merancang topologi jaringan komputer tanpa bantuan aplikasi seperti Cisco Packet Tracer ini, kita membutuhkan biaya yang lumayan mahal, ya. Biasanya itu untuk router sendiri biayanya minimal 400 ribuan, antara range 400 sampai, ya, ada yang sampai 2 jutaan seperti itu. Oke, makanya Cisco membuat aplikasi ini agar orang dapat belajar tanpa membutuhkan biaya yang mahal. Oke, lanjut ke pembahasan yang pertama, topologi bus. Topologi bus itu topologi yang memiliki bentuk yang sederhana dengan satu kabel aja. Jadi satu kabel membentang panjang, kemudian dia kabelnya menjadi penghubung dalam setiap terminal yang setiap ujungnya diakhiri oleh terminator. Jadi setiap terminalnya bisa berupa PC, laptop, ya, yang penting itu berupa end device, ya. Oke, kelebihan dari topologi bus sendiri, jaringanlah yang tidak terbatas, jadi mau buat panjang apapun tidak ada masalah. Kemudian yang kedua adalah tidak memerlukan pengendali pusat. Yang ketiga, kecepatan pengiriman yang tinggi. Yang keempat, biaya yang relatif mudah karena menggunakan sedikit kabel. Ingat ya, tadi topologi bus itu hanya menggunakan satu kabel sebagai penghubung, makanya biaya yang relatif mudah. Nah, ini maksudnya relatif murah, ya. Oke. Kelemahannya juga tentunya ada. Yang pertama, jika kabel pusat atau kabel yang melintang rusak dapat melumpuhkan jaringan. Jadi satu kabel itu ada yang rusak, nanti jaringannya, semua terminal, semua end device juga bisa mengalami kelambatan dalam pengiriman data. Oke. Kemudian yang kedua, kelemahan yang kedua adalah proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien, jadi kurang cepat karena terjadi tabrakan data. Nah, kenapa bisa terjadi tabrakan data? Kita langsung saja lihat seperti apa topologi ini. Nah, misal seperti ini. Nah, misalnya ini PC 1 mau connect ke PC 2 dan PC 3 mau connect ke PC 1, otomatis ketika dia dua komunikasi data ini, pasang komunikasi data ini dalam waktu yang bersamaan, ini akan terjadi collision atau tabrakan data. Data yang dari PC 1 ke PC 2 dan data dari PC 3 ke PC 1 karena satu kabel, seperti itu. Kemudian diperlukan repeater dan memperkuat jaringan. Jadi harus ada repeater untuk memperkuat jaringan. Nah, kemudian jika pengiriman dan penerimaan paket maka mengalami kemacetan, itu sudah jelas dari sini tadi, ya. Sangat sulit mendeteksi gangguan atau kerusakan. Oke. Yang kita langsung saja bikin topologi bus, dan kita siapkan dulu Cisco Packet Tracer-nya. Cisco Packet Tracer. Oke, kita cari dulu Cisco Packet Tracer. Kemudian kita juga siapkan Microsoft Word-nya yang nantinya untuk kebutuhan subnetting dulu, karena kita mau menggunakan traffic flash 24, ya, di atasnya. Nah, contohnya yang kemarin di
di video pertama itu kita sudah menggunakan subnetting di prefix slash 26. Di prefix 26 ini sudah kita tentukan sampai pada tabel rutinnya. Nah ini ya, ada keterangan di sini. Kita coba bold. Ini jadi perhatian khusus ya, harus diingat-ingat dalam satu blok subnet. Jadi dalam satu blok subnet itu satu kolom ini kita bisa menggunakan device jaringan switch. Jadi yang satu blok subnet seperti ini, kelompoknya satu kolom ini, dia hanya menggunakan jaringan switch, hanya menggunakan device jaringan switch, jadi belum memerlukan router. Nah kalau untuk router sendiri, nah ini untuk beda blok subnet kita harus mengikut sertakan router juga. Di samping ada switch yang mengarah ke beberapa end device antar kolom, antar blok subnet, di sana juga harus ada router. Kalau misalnya IP address yang dimiliki oleh PC atau laptop atau end device lain itu mau berkomunikasi dengan PC atau komputer yang memiliki IP address di blok subnet berikutnya atau di kolom yang lain, bukan yang di dalam kolom yang sama. Jadi misalnya nih, misal kolom pertama sama kolom ketiga. Nah yang pertama IP-nya sekian, mau berkomunikasi dengan PC kedua IP-nya sekian, jadi otomatis harus mengikut sertakan router ya. Fungsi switch ini nantinya tetap ada untuk untuk tetap diikut sertakan, karena nantinya bisa jadi IP pertama, IP kedua, IP ketiga itu bisa jadi satu terminal dan dihubungkan ke switch seperti itu ya. Setelah ke switch nanti ke router. Nah ke router dia bisa lompat blok subnet, antar blok subnet seperti ini, dia bisa connect ke beda jaringan. Beda blok subnet itu artinya beda jaringan. Kalau untuk slash di atas 24, kalau slash 24 gimana? Kalau slash 24 itu hanya satu kolom aja, cuman yang membedakan adalah oktet ketiga. Jadi angka yang ini nanti sampai IP terakhirnya 254, mulai dari 2 setelah 1, nanti seterusnya sampai titik 254, big broadcast dan seterusnya itu satu kolom. Nah kalau satu kolom seperti itu, yang membedakan hanya oktet ketiga. Ini bedanya seperti itu ya. Oke, kemudian kita skip dulu karena paket tracer yang sudah terbuka, kita split dengan paket tracer. Jadi ini kita split. Oke, kita login dulu. Kita harus login dulu ke paket tracernya, kemudian login pakai akun Netpacket ya, email yang valid. Nah, ini contoh email dari saya. Kemudian klik next aja, nanti akan ada form untuk mengisi password autentikasinya. Tinggal diisikan saja. Nah seperti ini, nanti diloginkan. Oke, ditunggu. Nah otomatis kalian akan mendapati workspace yang di sini. Cisco Packet Tracer sudah siap untuk melakukan atau melakukan konfigurasi jaringan di sini. Oke. Nanti yang pertama kita akan membuat ini ya, topologi bus ya. Yang pertama kita akan membuat topologi bus. Nah seperti ini. Kemudian kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah jumlah PC ya, jumlah PC. Dan jumlah PC ini jumlah singkat saja. Jumlah PC nya itu kita lihat di sini, di subnetting yang kemarin. Jumlah hostnya terhitung 62 host, jadi lumayan banyak. Kita sediakan misalnya PC lebih dari 3 ya, bisa lebih dari 3 seperti itu.
Kemudian tentunya maksimalnya 62 ini ya, 62 host ya, 62 PC. Jadi kalau misal mau kalian tambahin jadi 63 PC itu tidak akan bisa satu tambahan PC yang memiliki alamat jaringan ke /26 tambahannya. Jadi kalau kalian 63 ya, itu tidak akan bisa terkoneksi atau melakukan pengiriman data ke end device yang lain menggunakan /26 seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan switch. Nah, kebutuhan switch ini tentunya juga lebih dari saya gunakan lebih dari 4 bisa. Setelah itu router bukan perangkatnya bisa ini bisa lebih dari 2 seperti itu. Misalnya lebih dari 2 atau lebih dari sama dengan 1, jadi minimalnya 1. Apa ini, kita mulai dari 1 router dulu. Oke. Setelah ini kita lakukan mapping device. Nah, sudah ada nih seperti ini. Nah, kurang satu kita belum mengikutsertakan IP ya. IP di sini kebutuhannya adalah 192.168.1.0/26 ya. Kita samakan seperti ini. Oke. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita lanjutkan mapping device-nya, dimulai dari end device. Coba kita bikin topologi busnya tadi yang seperti di website, di situs itu seperti ini bentuknya, satu kabel nanti terhubung ke beberapa terminal di end device di sini. Setelah itu kemudian lanjutkan PC-nya di drag aja. Ini sudah memenuhi persyaratan di sini. Jumlah PC lebih dari 3. Oke. Kemudian di sini ada switch yang terhubung. Nah, setelah terminal ini, end device yang sebagai terminal, ada perangkat jaringan namanya switch ya. Ini saling terhubung antar switch juga. Oke, kita pakai network device ke switch, kemudian PT switch pas diarahkan di atasnya atau di bawahnya searah dengan terminal seperti itu. Switch yang ketiga, kemudian switch ke 4. Oke, setelah ini lanjutkan ke pemilihan kabel UTP nya. Jadi kalau untuk antar switch, karena dia satu perangkat yang sama, jenis yang sama, maka dia menggunakan chopper crossover. Nah, kita pilih yang port class Ethernet di sini. Kita lanjutkan sampai switch yang terakhir. Kemudian antar switch sudah terhubung dengan UTP secara topologi. Kemudian terakhir adalah perangkat jaringan ini terhubung ke terminal. Nah, kita hubungkan saja, kita identifikasi dulu ini switch, perangkat yang berbeda dengan end device. Oleh karena itu kita menggunakan kabel yang lain, bukan cross lagi tapi straight. Arahkan ke switch, pas Ethernet ke switch, pas Ethernet. Kemudian selanjutnya switch ke pas Ethernet. Nah, tadi otomatis ke switch, kita gunakan ini aja manual. Oke, kalau masih warnanya orange seperti ini, kita cukup ngakalinya menggunakan forward time di sini. Di warnanya hijau semua. Oke, sampai di sini kita sudah mendapatkan alamat jaringannya.
ya, lanjut ya, kita sekarang ke router ya. Router nanti kita belakangan dulu, kita bentuk dulu topologinya menjadi topologi bus di sini satu kabel menghubungkan beberapa perangkat jaringan, switch 1, switch 2, switch 3, switch 4. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita kasih apa? Kasih IP address. Syarat untuk ini bisa saling komunikasi, ini kita harus menggunakan IP yang mana? IP blok pertama. Ini Microsoft Word-nya. Nah. Oke, IP blok pertama. Blok kedua juga nggak masalah, blok ketiga nggak masalah, blok keempat nggak masalah. Yang terpenting adalah apa? Dalam satu blok subnet. Jadi dia apa namanya, disesuaikan dengan yang ada di sini. Di sini pakai switch semua, berarti dia dalam satu blok subnet. Biar kita nggak terlalu mulai nggak apa ya, selalu dimulai dari blok subnet 1, kita mulai dari blok subnet kedua aja. IP divisi pertama kita ambil 1.65. Sini ya, 1.65. Kita labeli dulu. 192 168 1.65 slash berapa? 26. Oke, kemudian kita perjelas di sini. Nah, di sini itu kita menggunakan IP divisi kedua. Selanjutnya berapa itu? 192 168 1 titik berapa? 66 ya. 66 lanjutannya ini ya, IP kedua di blok subnet kedua. Oke. Ini kita tambahkan 66 slash 26. Kemudian IP selanjutnya berapa ini? 67. Kita bikin di sini 67 slash 26. Oke, kemudian yang terakhir, visi terakhir kita kasih IP berapa ini? 68 192 168 1.68 slash 26. Oke, kalau sudah seperti ini, apakah sudah bisa dites? Belum ya, karena belum atau enggaknya kita harus uji juga, ya kan? Kita gunakan yang simple, pakai add simple PDU, klik di sini, antar PC coba dulu, bisa apa enggak? Nah, ini bakalan ada error. Errornya apa? No functional port. Jadi PC 1 has no functional ports. Tidak ada IP address-nya. Ini baru label aja. Nah, belum ada efeknya sama sekali. Nah, biar ada efeknya gimana? Masuk ke masing-masing PC, langsung ke desktop, kemudian pilih IP yang ada sesuai labelnya. Di sini 192.168 1.65. Dimasukkan sini. Nah, subnet masknya harus hati-hati. Memang defaultnya itu langsung terisi 255 255 2550. Cuman yang angka paling belakang kita sesuaikan. Kalau slash 26 dapatnya berapa angka paling belakang? 192. Kita harus ganti 192. Oke, di sini kita harus ganti 192. Nah, kalau sudah seperti ini, kita abaikan atau kita close, otomatis tersimpan IP address-nya, settingan statik. Kemudian di PC kedua kita coba desktop, lanjutkan pengisian IP di 192 168 1.66. Kemudian di sini kita ganti juga menjadi 192. Lanjutkan untuk penomoran IP address di PC berikutnya. IP configuration 192 168, lanjutannya adalah 1.67.
Di sini kita setting 192. Oke. Yang terakhir ini isinya ini EP config-nya menjadi 168. Di sini kita ganti juga menjadi 192. Oke, apa yang akan terjadi ketika kita tes lagi atau tes kembali komunikasi antar komputer? Nah, berikut hasil tesnya sukses. PC 1 dan PC 3 sukses semua. PC 1 dan PC terakhir sukses juga. Oke. Nah, tentunya untuk menjadi seorang expert networking, kita nggak hanya ngetes jaringan menggunakan simple add PDU, kita juga harus mengikut sertakan tes pingnya. PC 1 ke PC 2 kita buka di PC pertama, kita buka di sini command prompt test ping 192 ke PC berikutnya, PC 2 berapa itu? 1.66. Di enter. Kalau sudah mendapatkan replay dan TTL ini artinya apa? PC yang berikutnya, PC kedua itu siap untuk menerima data atau mengirim data. Nah, jadi sudah terbentuk alamatnya. Data ini mau dikirim kemana? Paket makanan mau dikirim kemana? Jadi nggak bakal nggak sampai ya. Jadi dia tetap sampai ke tujuan. Seperti itu. Datanya kalau bicara komputer data, kalau bicara di kehidupan misalnya GoFood atau apa, yaitu makanan ya. Oke. Sekarang kita explore lagi. Explore topologi ini kita kembangkan. Kita ambil contoh kita menggunakan wireless device. Oke. Wireless device tentunya masih di kategori network device. Kemudian apa? Kemudian cari wireless devices di subkategori wireless device. Nah, di sini banyak list wireless, perangkat wireless. Ada yang Meraki, ada Lab PT, ini terus WLC, ada home router, ada router wireless, home gateway, cell tower dan sebagainya. Nah, kita pilih access point yang mudah dulu. Access point pertama, access point kedua. Oke. Access point kedua. Kita tarik dulu biar nggak terlalu memakan space. Kita geser-geser. Kita geser juga nggak akan mempengaruhi traffic jaringan. Oke. Di sini kita coba kasih identifikasi penamaan dari masing-masing access point. Nah, access point ini keperluan untuk nantinya end device-nya misalnya berupa laptopnya terhubung melalui wireless. Kita simulasikan ini sebagai hotspot TKJ misalnya kayak gitu, hotspot TKJ. Nah, di sini kita coba hotspot RPL misalnya. Hotspot RPL. Oke, setelah itu kita tentunya butuh kabel yang menghubungkan access point dengan switch. Seperti itu. Kita coba cari kabelnya. Tentunya ini beda perangkat, langsung aja tembak ke strike ya. FA21 dan port 0. Oke. Di sini juga kalau misal kalian pakai otomatis kabel, strike pun nggak jadi suatu kesalahan konfig. Karena memang beda perangkat menggunakan kabel strike seperti itu. Kemudian kita siapkan end device-nya untuk siswa-siswa TKJ yang ingin connect ke jaringan office-nya TKJ, ya kita siapkan laptop. Misalnya biasanya siswa pakai laptop ya, kita gunakan laptopnya itu 2 aja dulu. Laptop 1, laptop 2, laptop 3, laptop 4. Nah, ini dia wilayahnya RPL, nah ini wilayahnya TKJ.
Nah, kemudian masing-masing laptop kita harus buka untuk apa? Kita ganti interface-nya yang awalnya portnya ini hanya bisa dimasuki oleh kabel Ethernet, kabel UTP, kabel apa namanya? Cross atau strike. Nah, ini kita ganti menggunakan wireless karena kita pengennya mau wireless ya. Kita matikan dulu, ganti interface card-nya pakai interface wireless. Yang Ethernet ganti wireless. Terus hidupkan kembali seperti ini. Setelah itu kita buka lagi ke laptop berikutnya. Laptop berikutnya cari di navigation menu fisikal. Kemudian ini display laptop kalau dilihat dari sebelah mana ya? Sebelah kanan. Karena dia tujuannya untuk mengganti Ethernet. Urusannya dengan Ethernet ya pastinya letak atau posisinya ada di sisi kanan atau kiri, seperti itu. Nah, ini dimatikan dulu, ganti Ethernetnya menjadi wireless interface-nya. Nah, kita tahu di apa TKJT kemarin kalian ujian wireless card itu termasuk short bridge apa not bridge? Short bridge ya. Dia termasuk short bridge. Kemudian kita hubungkan aja di sini. Ganti Ethernet menjadi wireless. Hidupkan. Di sini juga sama. Desktop bukan ya, fisikal. Matikan dulu. Syaratnya dimatikan dulu baru bisa diganti. Oke, ganti interface card, dihidupkan lagi. Nah, seperti ini. Oke, misalnya nih. Oke. Misalnya ini saya matikan access point-nya. Apa yang terjadi? Dia akan lari ke access point yang jauh, yang hidup ini. Nah, misalnya kalian pertama kali config access point. Tiba-tiba apa? Koneksinya ngarahnya nggak ke hotspot yang berdekatan atau access point yang berdekatan. Solusinya gimana? Solusinya adalah kita harus kasih autentifikasi atau password atau SSID. Jadi kita beri nama identitas hotspotnya masing-masing. Nah, pertama langkahnya gimana? Hotspot TKJ dulu kita buka, kemudian masuk ke config, ya. Ke config tadi port 0-nya sudah kita gunakan untuk menghubungkan switch dengan access point. Nah, sekarang ke port yang pertama, ganti yang port 1. Kemudian SSID-nya kita ganti menjadi namanya misalnya RPS 11 misalnya seperti itu. RPS 1 ya, RPS 1. Kemudian kita kasih password WPA 2 PSK. Kita pilih authentication yang paling secure ya, paling secure itu di WPA 2 PSK. Kemudian kita kasih password, misalnya password TKJ RPS kayak gitu. Password TKJ RPS seperti ini. Kemudian kita close dulu. Nah, ini kita juga konfigkan juga di access point yang ada di RPL. Nah, access point-nya kita config port 1 kita ganti default menjadi apa? Menjadi TEVA ya. Menjadi TEVA. Nah, WiFi TEVA. Kemudian kita arahkan authentication-nya pilih WPA 2 PSK. Kemudian kita kasih password di sini. Password RPL TEVA gitu ya. RPL TEVA. Kemudian di close. Apa yang terjadi? Disconnect semua. Yang disconnect yang mana? Ini bukan disconnect ya. Ini artinya apa? Dia belum bisa masuk ke access point karena belum terhubung melalui password. Dia harus memilih password. Caranya gimana? Biar ada hubungannya lagi, ada sinyal wireless lagi. Caranya gimana? Caranya adalah kalian buka laptop dulu di salah satu access point yang berdekatan, misalnya di hotspot TKJ ada laptop satu di sini, kalian buka dulu, kemudian kalian pilih desktop. Nah, navigation menu desktop, kemudian kalian pilih PC wireless.
PC wireless di sini, kemudian pilih connect. Nah, connect ini akan ada muncul dua SSID, yaitu WiFi TEVA sama RPS 1. Karena di sini berdekatan dengan hotspot TKJ, siswa TKJ pastinya nggak bakal lari ke sana. Dia bakal pengen berusaha masuk ke hotspotnya TKJ. Nah, di sini kita pilihnya yang RPS 1. Nah, SSID-nya RPS 1. Passwordnya apa tadi? Password TKJ RPS. Kemudian dikonekkan. Coba di close dulu. Ini akan terjadi koneksi yang tepat sesuai sasaran. Dia mau ke TKJ, nggak nyasar ke access point RPL, seperti itu. Kita lakukan hal yang sama untuk semua laptop. Nah, targetnya intinya itu, kuncinya adalah cari yang hotspotnya berdekatan. Karena apa, kalau di real device, kalau cari hotspot yang jauh itu juga nanti akan terkendala koneksi. Ya, kalian akan dapat koneksi yang lambat, seperti itu. Kita cari yang paling dekat. Laptop yang berikutnya kita samakan config-nya desktop, PC wireless, kemudian connect. Nah, ini pilih list SSID yang mana? Yang masih yang RPS 1 tentunya. Kemudian ini isikan password TKJ RPS, seperti itu. Kemudian dikonekkan, setelah itu di close. Lakukan hal yang sama dengan laptop yang berdekatan dengan hotspot RPL. Kita ke PC wireless, connect, tunggu sampai muncul, kemudian pilih yang TEVA karena dia berdekatan dengan hotspot RPL TEVA. Ini password apa tadi? Password RPL TEVA, seperti ini. Terus dikonekkan. Nanti di sini udah ada sinyal wirelessnya yang tepat ke hotspot yang mau dituju. Kemudian laptop berikutnya, desktop, PC wireless, connect, tunggu dulu SSID-nya muncul, kemudian pilih yang TEVA. Oke, password apa ya tadi ya, TKJ RPL TEVA, seperti itu. Kemudian dikonekkan. Setelah itu berhasil terkoneksi semua. Cuman ini tentunya belum bisa dites karena belum ada IP address-nya. Nah, kita selaraskan dulu di sini IP config-nya. Kita bikin statik semuanya laptopnya. Kita bikin statik. Kalau di sini tadi menggunakan octet 3-nya 1 titik, berarti di sini juga 1 titik karena ini belum habis. Di tabel kedua, di kolom kedua, kolom ini ya, kolom di blok subnet kedua, itu IP terakhirnya masih 126 range-nya. Jadi misalnya mau ditambah ke 69, 70 itu masih bisa, ya, masih bisa. Oke, selanjutnya tadi kan terakhir kita konfigkan berapa ini IP-nya? 68. Nah, 68 kita isikan di sini 192, 168, selanjutnya berapa? 1.69. Di sini kita isikan 192, kemudian di close. Laptop berikutnya kita ambil statik 192, 168, 1 titik berapa? 70 ya. 70, kemudian di sini 192. Setelah itu diganti ke config laptop berikutnya, IP config statik 192, 168, kemudian 1.71 tab, kemudian di sini 192. Di close lagi, kita pilih yang laptop terakhir. Statik 192, 168, 1 titik berapa tadi terakhir? 71 apa 70 ya? 72, 73 ya? 73 belum ya? Terus di sini kita ambil 192. Kemudian di close, kita ambil kalau 71, setelah itu 73 ya nggak masalah, nggak ada yang salah ya di sini. Kita labeli dulu biar kita mudah mengingatnya.
Laptop pertama tentunya tadi IP-nya berapa? 168.1.69/26. Kita lakukan hal yang sama di laptop berikutnya. Berapa ini urutannya? 1.70 ya, /26. Kemudian laptop yang di sini kita ambil IP yang 17.71/26. Nah, yang di sini kita ambil berapa? 192.168.1.73 ya tadi ya. Walaupun lompat satu tuh enggak jadi masalah. Selama apa? Selama masih dalam satu range di blok subnet ini. Ini masih belum sampai ke IP terakhir ya, 126. 73 masih di dalamnya 126. Seperti itu. Kemudian sekarang tugasnya apa? Dari ujung laptop ke laptop kita coba koneksikan. Kita ambil langsung ping aja dari 1.73 ke 69. Nah, ke 69 kita menggunakan apa? Ping ya. Kita biasakan menggunakan ping. Ping di command prompt kita tuliskan ping, kemudian tujuannya ke 69. 69 apakah berhasil? Berhasil ya. Tentunya berhasil. Ini juga sama, nanti di sini juga statusnya berhasil. Statusnya besar kecil kita geser dulu, geser ke sini. Oke, statusnya successful semua. Kemudian sekarang kita sekarang troubleshooting ya, troubleshooting. Oke, saya siapkan dulu apa namanya, penilaian. Dia yang bisa menjawab saya kasih nilai ya. PC desktop file saya di oke, ini kelas 10E. Oke, kelas 10E. Ini nilai-nilai kalian yang kemarin yang di email saya pisahkan di Excel yang lain ya. Enggak saya campur di sini. Oke, untuk mengisi TP3 nanti atau yang kemarin belum ada nilainya bisa menjawab pertanyaan troubleshooting. Nah, ini oke. Misalnya ini mulai pertanyaan. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. IP ini, IP ini. Misalnya IP-nya laptop yang mengarah ke T5 ini, saya ganti. Saya ganti menggunakan apa tadi ya? Word-nya mana? Word-nya mana? Word-nya. Word-nya ini. Oke, misalnya saya ganti menjadi 1.129. Ini ya. Saya pakai 1.129. Saya ganti yang di sini. 129. Tentunya nggak hanya label yang diganti, tapi laptopnya juga config-nya statik diganti. 129. Ini di close, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah nggak bisa connect ya. Ini belum pertanyaan ya, ini baru intro. Kemudian ini coba kita hubungan dulu. Pilot 2 kali juga pilot, artinya kalau di ping juga nanti dapat pesan RTO ke 1.129. Ini akan dapat pesan apa? RTO atau request timeout. Lalu request timeout ini artinya gagal semua. Oke, biar berhasil gimana caranya? Oke, sekarang saya buka ya. Bagaimana caranya agar semua laptop ini bisa terhubung ke laptop 1 yang alamatnya 1.129. Acungkan jari, sebutkan nama. Oke, yuk, siapa namanya? Arif. Absen? Absen 2. Oke, caranya bagaimana kalau seperti ini jaringannya? Dengan memasukkan IP yang berada di blok subnet ketiga. Dengan memasukkan IP yang ada di blok subnet ketiga. Untuk
device yang mana aja? Semuanya kecuali yang udah diganti tadi. Nah, itu jawaban aman ya. Nah, saya maunya jawaban yang gimana ya? Apa adanya IP ini, semuanya nggak usah diganti IP-nya. Tapi ada modifikasi sedikit. Itu caranya gimana? Selain itu tadi, ada cara lain? Pakai router, bener. Routernya ditaruh di mana? Routernya di dekat laptop satu. Laptop satu yang mana ini? PC. Laptop satu ini. Oke, ditaruh. Oke, kita cari dulu ya. Kita cari dulu routernya. Routernya di network device, kemudian sub kategorinya routers. Cari yang PT router, ditaruh di yang berdekatan sini. Ya. Nah, kemudian setelah itu untuk masalah pengkabelan atau wirelessnya ini lari kemana? Pakai kabel ke router. Oke, bener ya. Jadi ini jawabannya tepat. Kemudian saya nilai dulu. Excel Arif. Kok ini buka Arif ya. Absen berapa? Absen 2. Ahmad Arif. Oke, saya ambil nilai sekian ya. Jadi lumayan, kalian jangan lewatkan kesempatan ini. Oke, jawabannya benar. Saya bantu ke konfigurasinya. Jadi di sini caranya gimana? Ganti dulu fisikalnya, kembalikan lagi ke Ethernet karena mau terhubung menggunakan kabel ke router. Kita matikan, kita ganti, kemudian ganti yang wireless. Setelah ganti ke yang wireless, kita pastikan IP-nya nggak hilang. Nah, statik tetap 129 seperti itu. Setelah itu kita hubungkan kemana? Ke router. Pakai kabel apa? Cross. Ya, pengecualiannya di sini ke kabel cross. Ini router pas Ethernet ke sini. Ini kebetulan nggak ada pas Ethernet. Caranya gimana? Tambahin kabel di laptopnya, fisikal. Nah, ini masih wireless ya. Tadi masih wireless ya. Kita matikan dulu. Tarik di sini, kemudian ganti yang CFE. Chopper Fast Ethernet, kepanjangannya itu. Cari CFE, kemudian kembalikan, di on kan. Nah, pastikan ini IP-nya nggak hilang ya. IP-nya nggak hilang. Kita isikan kembali tadi berapa IP-nya? 1.129 di tab, kemudian di sini isikan 192, kemudian di close. Setelah di close, kita hubungkan memakai kabel cross dari sini ke sini, otomatis ada. Kemudian dari router akan mencabang lagi kemana? Ke jaringan yang di switch ini. Kita ambil yang di switch ini. Oke, kita ambil yang di switch ini. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ada yang bisa menjawab nggak untuk pertanyaan kedua dan ketiga? Pertanyaan kedua adalah FA10, port FA10 harus diisi IP address berapa? Angkat tangan aku. Nah, siapa namanya? Birnadita. Kamu harus diisi berapa? 1.1. Oke. Berapa harus diisi berapa? Ini sudah jelas 1.65 mulainya. Ya. Berarti berapa? 192, 168 berapa? 1 titik berapa? Saya buka Word-nya. Coba saya buka Word-nya. Oke. 68.
Kita lihat dulu. 68 masih bisa. Oke ya, bener ya. Itu nggak jadi masalah 68. Tapi sayangnya itu kurang tepat karena 68 sudah dipakai di mana ini? Kita cari dulu. 68 divisi ketiga. Ini keempat. 69 dipakai, udah dipakai belum nih? Di mana? Di mana yo? Nah, nggak jadi ya. Di sini tadi udah diganti. Berarti benar 69. Cuman itu sudah benar. Koreksi jawaban nggak masalah buat saya. Walaupun itu jawaban salah juga saya nilai. Kemudian ini untuk apa namanya? Untuk IP address yang menjadi portnya 10 atau portnya FA00, best practice-nya, tahu ya best practice itu apa ya? Jadi cara praktisnya orang-orang master pakai itu biasanya dia pakai IP terakhir untuk gateway. Untuk apa? Untuk alamat di port routernya. Jadi di sini pakainya yang 126. 69 itu bisa. Cuman biar gampang mappingnya itu menggunakan 126. Sama-sama bisa connect. Cuman ini best practice-nya. Kita lebih mudah melihatnya. Kalau untuk membandingkan 126 dengan 190, kalau kita biasa IP pertama, IP terakhir langsung seperti itu. Nanti sudah otomatis terlihat. Nah, di blok subnet ketiga, ini IP terakhirnya sudah terlihat seperti ini. Kita langsung pakai ini aja, di drag and drop aja. Kalau kita bandingannya adalah 69, di sini berarti berapa? IP keberapa di sini? Kita harus hitung dulu. 130-an atau 100 berapa kayak gitu. Nah, best practice-nya biasakan kalian tuh default gateway-nya pakai yang IP terakhir atau IP pertama. Gitu ya. Kalau tadi mulainya dari IP pertama, berarti gateway-nya atau IP port-nya di router pakai yang IP terakhir. Seperti itu. Jadi kita pakainya di sini 126. Excel dulu ya. Nanti Excel dulu, kemudian nanti namanya siapa ya? Nathan ya. Kan, tadi suaranya cewek ya, suaranya cewek. Oh, siapa? Siapa? Adinda. Bernadetta. Oke, Bernadetta ya, di sini ya tambahan nilai. Sudah jelas ya, di sini ada tambahan nilai ya, jadi nggak usah merasa rugi. Di sini kemudian kita pakainya sepakat 126. IP terakhirnya di blok subnet kedua. Oke, kita sepakat seperti itu. Di sini kita labeli dulu. Kita labeli dulu pakai apa? Place note di sini. 192, 168 berapa tadi? 1 titik berapa? 126 ya. Slash 26. Tapi tool, nah di sini taruh di selip-selip ke sini ya. Arahkan di FA10. Nah, arahkan di sini. Kemudian FA00-nya yang mengarah ke laptop berikutnya itu IP-nya berapa ya? IP ada yang angkat tangan dulu? Oke, namanya siapa? Christian. Oke, pakai yang satu. Oh, langsung tepat ya. Oke, sip. Good job ya. Ini 1.190 kita namain dulu. 192 168 1.190/26. Oke. Sambil membuka Excel-nya juga. Excel untuk Christian absen ini ya. Oke. Saya close. Kemudian di sini kita lanjutkan. Kalau sudah dilabeli seperti ini, kita harus masuk ke perangkat routernya, ke perangkat router.
Ya, biar kita itu apa namanya terbiasa. Jangan CLI dulu ya. Mau CLI apa config ini kalian? Mau CLI atau config? Request apa? CLI apa config? Config dulu. Oke, siap. Kita ke config, kemudian kita lihat di sini dapatnya berapa ini portnya? FA10. Oke, FA10. Berarti ini yang mau saya isi yang FA10 misalkan. Ini pertanyaan selanjutnya. Di navigasi ini yang saya harus pilih yang mana? Serial 20. Cepet mana ini sama Margono nih? Cepet kamu ya tadi kayaknya. Nama Rossi ya, Rossi. Pilih yang mana? Jawabannya apa? Apa ya 1/0 yang mana nih? Pas Ethernet 10. Oke, bener ya. Oke, langsung dinilai dulu. Ya, gitu doang. Kan ini pertanyaan random ya. Jadi tingkat kesulitan beraneka macam. Langsung aja ambil kesempatan dalam kesempatan ya. Jangan kesempitan ya. Kemudian tadi itu siapa namanya? Rossi itu inisialnya Nova ya? Oh, Valentino ya. Oke. Oke. Itu udah valid, udah tak save. Kemudian kembali ke sini. Kita isikan berapa ini? 1.126. Isikan di sini. 192, 168, 1.126. Nah, perlu diingat di sini jadi 192. Di on kan dulu. Setelah itu ini di forward time dulu. Nah, masih di router yang sama. Pertanyaan selanjutnya, untuk port FA00 harus diisi di mana nih? Di navigasi menu ini. Margono. Pas apa? Pas net. Pas net apa pas net? Pas net nggak ada pas net di sini. Pas Ethernet yo. Pas Ethernet 00 ya. Ini harus diisikan IP 190 168 1.190. Tap dulu, otomatis sudah terisi, kita tinggal on kan. Kemudian apakah ini sudah bisa terkoneksi? Sudah bisa ya? Oke, sudah bisa. Kita coba cek. Pertama kali kita cek pakai ping dulu. Jadi tadi kita yang nggak bisa tadi kan PC ya, laptop dari area hotspot RPL ke laptop area hotspot TKJ. Tadi nggak bisa. Kita coba pingkan dulu di sini. Ping ke 129. Sekarang bisa apa enggak? Masih RTO. Nah, ini jadi pertanyaan. Caranya biar gak RTO lagi, solusinya bagaimana? Harusnya ini sudah bisa. Ya, Arif. Ayo, dia kasih apa? Oh, nggak ada jawaban sih. Ayo apa? Default gateway bener ya. Jadi ada berapa laptop yang harus dikasih default gateway? Semuanya. Semuanya apa tertentu? Oke, siap. Ini setelah selesai ini siapa namanya tadi? Saya lupa. Margono. Siapa tahu tadi? Ahmad Arif. Oke. Ahmad Tony bareng. Tony. Tony ya, Tony. Oke. Boleh Tony. Margono. Oh, tadi belum ya? Saya lupa. Margono itu oh ya. Oke. Kemudian kita coba dulu semua PC
konekkan ke default gateway. Nah, saya ambil salah satu sampel laptop yang dari area RPL ini. Default gateway yang harus saya isikan di sini berapa? Ada yang bisa? Angkat tangan dulu. Angkat tangan. Ada yang bisa? Saya sarankan Arif jangan dulu ya, kasih yang lain. Ayo, berapa ini? Ayo, diisi gateway berapa? Ayo, Ros. Siapa tadi? Cepetan mana tadi? Oh wes yo, Isan. Isan. 12126, ayo bener ya. 192 168 1.126. Oke, ini kita copy ke yang ada di sini. Ini kita selesaikan dulu sebentar ya. Oke, nanti kita kasih privilege istirahatnya lebih lama. Oke, di sini juga sama semua. Sini juga sama, kasih gateway 126. Di sini juga sama 126. Kemudian di PC ini kita kasih 126 juga. Di sini kita kasih berapa laptop ini? 126. Oke ya, setelah itu pertanyaan terakhir untuk laptop yang mengarah ke FA00 di router, ini default gateway-nya harus diisi berapa? Ada yang bisa? Yang di sini ada yang bisa harus diisi default gateway berapa? Arka? 190 bener ya? 192 168 1.190. Oke, benar. Yang tadi sudah tak nilai ya, siapa? Isan jadi Isan Wisnu ya? Isan Wisnu. Oke. Sama Arka ya? Arka absen berapa? Absen 6. Oke, kemudian kita coba testing dulu. Testing pojok ke pojok dulu pakai PDU. Apakah bisa? Kita geser dulu. Geser ke sini. In progress, karena masih satu kali, kita coba 2 kali. Masih gagal. Nah, di sini masih gagal. Kenapa ini? Kenapa gagal? Ada yang kurang? Nah, statiknya ini WiFi-nya hilang ya. Jadi tadi 192 168 berapa tadi? 73 ya. 73 tab. Di sini ganti 192. Di close. Kemudian ini coba di tes. In progress. Sukses ya. Sudah bisa. Apalagi kita coba ping ya. Ping ke 129. Pasti TTL. Oke, cukup sekian dulu tutorial kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan menjawab troubleshooting yang ada. Terima kasih, kita lanjutkan nanti tentunya kalian setelah istirahat. Oke, terima kasih semuanya. Silahkan istirahat dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.